Anda saksikan YouTube Ceone Cewa di masa perjalanannya. Aktivitas dari pusat perbelanjaan memang sudah berhenti. Dari Kepolisian Republik Indonesia ada beberapa pasukan khusus lainnya seperti Densus 88 dan juga Saya Oim Brams, berperan sebagai Samsul, kepala geng teror yang kejadiannya diangkat dari latar belakang kejadian teror di Tamrin tahun 2016. Saya merasa tertantang memerankan Bapak Samsul dan saya harus prima tenaga ekstra. Salut kepada Polri. Kami kelompok geng teroris. Saya ketuanya Samsul, Doni, David. jangan lupa saksikan 22 menit. 22 menit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lainnya kalau suara aktor itu sedikit jelas, mantap suaranya. Karena sudah terlatih guys ya. Jadi di sini Cewan bersama siapa gerangan? Nah, kita kenalin dulu ya biar tahu ya karena semuanya kenal, tapi ini diperjelas lagi oleh Cewan ya. Kebetulan beliau ini ada di Palembang. Nah, oke. Iya, salam kenal segala-gala ya. Semuanya segala-gala. Segala-gala. Segala-galanya. Iya. Sekarang ini kita ada di Dapur Cinta ya, Dapur Cinta. Kafe Dapur Cinta Kampung Kuliner di daerah 13 Ulu. 13 Ulu. Iya. Oke, untuk itu biar kita kenal lagi ya. Siapa abang kita? Selamat malam, Bang. Selamat malam, Cek Wan. Musik nih. Iya kawan buat. Penasaran abang kita nih. Iya, kawan-kawan semua, aku Oim Ibrams. Biasa Bang Oim lah, kawan-kawan suka manggil. Kebetulan janjian sama Cek Wan di tempat ini, aku yang belum pernah ke sini. Ini tempat ini asik. Asik banget. Di tepi Sungai Musi. Aduh. Di belakang itu ada jembatan Musi 4. Oh iya itu ya, yang lampunya itu ya. Iya. Kayak di luar negeri kita nih. Iya. Nah, Bang Im, kayaknya baru nyampe di Palembang bulan kapan nih, Bang? Baru nyampe nih kan? Ya, Oktober lah, Oktober. Akhir-akhir menjelang akhir Oktober. Nah, ini Cewan pengen tahu nih apa sih yang kepinginnya Bang Baim di Palembang ini ya. Yang jelas nih si Jan ya, Bang Baim nih aktor ya di perfilman Traktor. Hah? Aktor, tapi ada satu lagi temannya Bang Baim nih ya, Bang Abu, tapi nggak mau deh. Iya. Nah jadi Cewan tuh kepingin Bang, tujuan pertama Abang ke Palembang ini kan, yang jelas pasti ada tujuan dan juga mungkin untuk mengangkat nama Palembang dalam seni budaya atau gimana nih Bang, kira-kira Bang? Oh, itu ya. Tujuan tadi memang lewat. Iya. Lewat dah ya? Melewati kita tadi. 7 lu ya, 7 darat. Tadi lewat ya. 7 ulu. Kebetulan ini kan kita adanya di seberang ulu. Nah, 7 sampai 13 berapa tuh sudah? Yang kita lewatin kan banyak juga, lumayan itu kan. Iya. Kalau ngomong sama aktor nih harus hati-hati ya. Jadi ngapa harus hati-hati? iya hati-hati lah. Kalau naik motor, bawa mobil harus hati-hati. Iya. Ntar mobil harus hati-hati. Cuma Hati-hati. tidur nggak hati-hati. Tidur harus hati-hati juga Bang. Iya. Oh gitu. Supaya tidak nyampak dari tempat tidur. Nah ini baru kali ini cuma bingung. Ngapa bingung Cewan? Nggak usah. Gampang, tinggal taruh tangan di pucuk pala. Ada yang di stiker lagi. Iya. Berarti lagi musik. Iya. Nah Bang, kayaknya nih Cewan lihat nih Abang nih kan sudah berapa yang digarap nih, baru berapa hari ya, udah banyak garapannya.
filmnya ya. Terus itu belum Cewan, penampilannya belum Cewan. kemarin-kemarin itu. Nah, boleh cerita lah Bang masalah ini. Iya, makanya Nih. begitu nyampe sini Palembang, aku langsung menyodorkan skenario film pendekku. Kebetulan waktu itu menjelang Hari Sumpah Pemuda. Jadi aku bikinlah film pendek, temanya, isi konten ceritanya menyangkut Hari Sumpah Pemuda gitu. Jadi kami bikinlah sama kawan, namanya anak penggiat filmmaker di Palembang, Krismadi. Bang Kris ya. Ya, nah aku ajaklah dia menggarap, menyutradarain. Tadinya niatku hanya untuk menulis saja dan melatih pemain-pemainnya, tapi terpaksa jadi ikut main juga. Berperan. Perannya, judulnya waktu itu judul awal Biola, terus begitu udah mau jadi kita ganti judul menjadi Satu, karena ya sama saja kan konten isi. Jadi satu. Ya jadi satu sih kok. Judulnya jadi Satu. Garapan jadi satu. Bukan, judulnya jadi Satu. Oh, satu Ya, jadi satu. Karena itu kan menyangkut masalah kesatuan negara Republik Indonesia. Karena karakternya terdiri dari berbagai suku daerah. Tapi juara loh Bang, itu film. Juara kemarin. Itu urusan si Chris lah, itu ikut ke festivalnya. Karena aku di bidang kreatifnya kan ngasih ide, saran, menyodorkan, melemparkan gagasan. Tinggal teman-teman lah yang di sini yang menyebarluaskannya mau dikemanain gitu kan. Syukur-syukur bisa ditayang kaget di CGV apa kan, biar bisa nonton bareng banyak-banyak adik-adik mahasiswa, karena di situ isinya menceritakan tentang mahasiswa. Nah, kebetulan peran aku jadi dosen. Dosen yang ngasih tugas ke mahasiswa untuk bikin acara peringatan Sumpah Pemuda. Gitu. Iya. Penggarapan itu berapa hari syuting? Waktu itu sekitar 3 hari. 3 hari selesai. Durasi 20 menit. 20 menit ya? No. 10 menit. 10 menit. 10 menit itu dari 11 scene. Jadi dipadetin jadi 10 menit. 11 scene. Iya. Tapi padat, harus padat. Kalau film pendek itu kan film gagasan. Langsung dimengerti orang. Bagaimana caranya harus nyampe ke penonton. Apa yang mau kita sampaikan tapi tidak perlu dijelas-jelaskan. Itu namanya film pendek. Jadi kalau membuat orang penasaran malah kalau dijelas-jelaskan jatuhnya sinetron. Namanya ya. Kalau film itu langsung kepada inti persoalan dan harus ada simbol-simbol sehingga orang paham, oh ini ternyata, oh gini maunya, gitu. Ya, membuat penasaran kan malah enak juga ya, orang pengen nonton terus ya Bang. Betul. Karena kan namanya juga film pendek ya, bagaimana caranya orang tidak bosan, tidak boring, dan cukup wah ternyata malah lagi bisa bikin penonton begitu kan. Nah, pengen lagi dong, pengen ada lagi gitu. Ya. Kalau sejenis film Laskar Pelangi itu Bang, itu banyak juga yang suka tuh. Iya banyak sih, banyak. Di Belitung ya? Belitung karena dia dari novel, jadi ada itu, bukunya dulu, bukunya betul. bestseller dulu. Ini karangan Abang langsung ya? Kalau ini ya karangan inspirasi yang ada di kepalaku, ya aku Langsung. serahkan gitu. Dan rencana juga ada 2 judul lagi yang sudah aku tulis ya. Mantap, ada 2 judul lagi. Iya, semoga Cewan bisa Amin. Jangan ikut main terlibat. juga. Itu dia kan. Menyangkut masalah persoalan di Kota Palembang juga.
Oh, nanti garapnya di Palembang, Bang? Iya, Palembang lah, Palembang, dan paling ada sebagian lah di luar daerah kabupaten lah. Nggak perlu kita sebutin dulu. Iyalah. Membuat penasaran dulu kabupaten mana. Kabupaten mana kan? Tapi Bang Palembang ya, jangan salah ya. Jadi cari tahu mana bisa main juga kalau bisa kan. Itu dia. Bisa main juga ya. Yang jelas Bang Baim ini orangnya enak ya. Tahu Cekwan tuh ya enak, bukan enak dimakan. Enak orangnya main terus plong terbuka ya, Iya, asik-asik aja. Terus ya, cuma baru kali ini ketemu Bang Baim. Jadi ketemu Bang Baim terus sama-sama kita curhat. Nah, ini hasilnya justru itu Cekwan pengen tahu malam ini. Apalagi nih yang pengen dikorek sama Cekwan nih? Apa? Banyak nih Caknya nih, pengorek-ngorek nih dia. Apa nih Cekwan? Malah bahkan pingin sesosok cerita Cekwan. Wah. Bisa, iya. Boleh. Kisah story Cekwan. Gitu. Pasti ada drama-dramanya ini. Iya. Nulisnya kebingungan. Dari mulai tidak gondol jadi gondol. Terus itu Bang, kabarnya nih pingin garap dari kabupaten lain Bang ya. Nah kayaknya insya Allah lah, mudah-mudahan Bang. Amin. Berjalan lancar, Cekwan Amin. juga doain gitu kan. Amin. Ya kemarin alhamdulillah Abang juga yang mendidik adik-adik kita, termasuk Cekwan juga dididik oleh Abang. Alhamdulillah di panggung jalan lancar. Itu dia Cekwan nih, hebatnya orang panggung juga dia, berteater. Diri ke panggung. Itu juga Cekwan, aku juga kaget. Aku kan sudah berapa tahun tidak main di panggung. Terakhir itu aku bukan lagi sebagai pemain di panggung, tapi aku di belakang panggung. Aku sempat bikin tahun 2017 ya, kalau tidak salah ya, 2017 itu kami bikin di Jakarta itu pementasan teater musikal. Oh, teater musikal. Aku sebagai konseptor dengan temanku berdua, jadi kami bertiga. Nah, teman yang satunya megang di penyutradaraannya, tapi awalnya kami konsep bareng dulu nih, mau diapain nih naskahnya, mau dibikin musikal. Nah, satunya lagi temanku dia aransemen, memang dia guru musik. Nah, jadi kami bertiga lah menggarap itu dalam bentuk musikal. Ngambil naskah besar tuh, naskah lama, Lysistrata judulnya. Apa? Lysistrata tentang kesetaraan gender. Jadi pemberontakan kaum wanita, mereka tidak mau ditindas. Nah, artinya di zaman dahulu kala Romawi itu sudah ada. Nah, tapi karena di zaman kekinian kita adaptasi ceritanya gitu loh. Dan itu kolosal. Kebetulan para pemainnya adalah pemain-pemain yang terlibat di dalam sinetron Tukang Bubur Naik Haji. Oh iya. Ada baru ingat. Ada bubur naik haji itu Abang ikut di situ kan. Yang dikenal bubur ayam naik haji. Bubur ayam naik haji. Tukang bubur ayam naik haji. Itu Mat Solar Bang ya? Awalnya Mat Solar, kemudian kesini-sini berapa tahun kemudian terjadi. Sekarang Mat Solar? Dengar-dengar ya masih masih menstabilkan dirinya, mengkondisikan dirinya itu. Jadi kecapean lah. Capean gitu lah. Tapi sosok Mat Solar itu Cekwan kagum lah. Ya, dia memang merintis dari bawah, dari awal menjadi figuran-figuran layar lebar dulunya. Dan dia cara tuh. mainnya dia natural Bang. Oh ya. Beliau itu. Nah, semoga jadi sembuh. aku juga terlibat di Tukang Bubur itu tidak dari awal. Jadi menjelang berapa tahun menjelang akhir. Masuklah jadi bukan orang Malaysia sebenarnya. Jadi orang kampung Duku juga yang merantau ke Malaysia. Orang
pulang kampung begitu dulu, lagi begitu Malaysia. sukses dari Malaysia pulang kampung, jadi logat bicaranya tetap logat Malaysia gitu. Yang sah gitu ya. Itu waktu adegan pernikahan. Nah, kemudian karena apa? Bahasa Malaysia bagi saya itu dekat dengan bahasa kita Melayu, jadi cepat sehingga tidak merepotkan tim penyutradaraan. Kita sebagai pemain, mereka malah aku ada improvnya juga supaya lebih supaya lebih menarik gitu loh, supaya lebih keseharian gitu loh. Jadi dialog itu kan tidak harus baku gitu loh, mendialogkan sebuah kata-kata atau kalimat dari skenario, kita baca, kita cerna. Yang penting inti dari tujuan dari tulisan tidak melenceng. Nah, jadi otomatis dialognya itu jadi milik si karakter yang kita mainkan. Itu. Wow. Kalau ngomong sama aktor nih bingung Cewan bengong-bengong tapi. Dan juga beliau ini pemain aktor Wage Rudolf Supratman Bang ya. Padahal lah lepotan. Wage Rudolf. Film Wage. Wage. Tapi bukan WR Supratmannya aku berperan sebagai Muhammad Yamin. Muhammad Yamin itu kan tokoh pahlawan nasional yang ketika WR Supratman dikenal sesama tokoh pemuda, nah bergabunglah sama pemuda-pemuda yaitu termasuk Muhammad Yamin yang mengonsep tentang Sumpah Pemuda. Pada saat Kongres Sumpah Pemuda, WR Supratman diminta untuk memainkan lagu Indonesia Raya dengan musik biolanya. Tapi sayang pada zaman itu karena dikuasai oleh pemerintah Belanda tidak mengizinkan untuk menyanyikan liriknya. Jadi hanya boleh memainkan musiknya saja. Itu. Ya, dan liriknya itu panjang, 3 stanza. Jadi tidak seperti yang sekarang kita nyanyikan atau generasi-generasi muda sekarang nyanyikan, yang sebenarnya itu panjang. Ada 3 stanza dia. Iya benar pernah Cewan mendengar ya. Pernah dengar kan? Stanzanya yang kedua itu aja. Iya panjang itu. Jadi dipersingkat, ngambil yang intinya Bang ya sekarang. Betul. Tapi bagus kok, apalagi seluruhnya lama juga kalau upacara Bang ya. Iya makanya jadi dipadetin lah. Yang penting intinya tidak meleset. Abang kita ini selain film itu ada juga film yang ada kejadian Jakarta itu Bang. Apa itu ada bom itu ya? Peristiwa bom Tamrin. Bom Tamrin. Bom Tamrin itu terjadinya di tahun 2016. Ya, 2016. Iya. Nah itu gimana bisa ada terjadi ledakan itu? Kalau persoalan terjadi ledakan itu kan ulahnya geng teroris. Nah, ketika itu diangkat menjadi sebuah film, tentunya kan tetap diskenariokan. Kan, jadi bukannya semacam mereka ulang, bukan. Jadi prosesnya itu judulnya pun 22 menit. Kenapa 22 menit? Karena peristiwa itu setelah kejadian dalam waktu 20 menit para pelaku dapat ditaklukkan oleh tim Densus 88 itu. Pada waktu itu kalau tidak salah pimpinan Kapolda itu kalau tidak salah Pak Tito. Karena Pak Tito orang asal Palembang kan. Iya. Dan juga Cewan lihat film itu memang kayak asli ya kejadian Bang ya. Karena itu tim efek yang khusus gitu loh. Karena waktu itu kita syutingnya di hari-hari waktu saat Car Free Day. Car Free Day ya sepi, jadi ngeblok jalan di wilayah Tamrin itu, di depan Starbucks itu yang dibom.
kejadian jadinya. Jadi kita bermain berakting tuh di benar-benar di tempat kejadian. Dan Starbucksnya pun dijadikan lokasi juga untuk sebagai bom ledakan itu. Itu jadikan pekerjaan tim efek, visual efek lah yang bekerja keras gitu loh. Dan kita menggunakan senjata asli. Asli, tapi peluru hampa. Iya. Suaranya. Dan itu berasa buat kita sebagai aktor, berasa memegang senjata asli itu enak. Berasa gitu loh. Nembak. Waktu itu aku menggunakan revolver yang model lama itu untuk pistol, terus untuk senapannya senapan AK itu. Pelurunya banyak itu. Woi, dan itu kan bisa di setel tuh. Teng nembak. Itu berasa enak itu. Berat juga bawa itu Bang. Lumayan. Cuman kepingin juga nonton filmnya itu. Oh ya, ada juga Bang Chris buat film untuk jangan tapi belum tayang. Iya. Iya. Filmnya judulnya Pecah Bulu, Bang. Oh, iya. Pecah Bulu tuh menceritakan apa nih? Pasti tentang anak-anak akil balik ya. Oh. Sore ini kamu nak mana? Malu. Pelam ikut aku bentar, Beh. Apa sepi kati wong? Tak jualan apa? Cek. Nak mana lagi ya? Malam-malam masih nak metu. Aduh gawe. Tom, tapi ini biru nih yang Tom. Iya, Tom ngapa caca ini? Tanggung jawabnya. Iya no. Pelan deh bang. Iya. Biar penasaran menonton nanti Oh. yang sudah full nonton ya. Yang nggak tonton. Oh iya. Trailernya udah ada Bang. Trailer udah ada ya. Di situ sesosok Cewan, bukan Cewan di situ pada saat itu. Jadi memang karakter antagonis Bang. Oh, antagonis. Sempet ini juga Bang main kayak itu tuh apa ya? Pusing kepala Bang. Ngapa pusing? Ya pusing gini, kita kan Bang berkarakter yang nggak pernah kita lakukan gitu loh. Nah jadi sempet apa ya? Emosi gitu, emosi itu harus tinggi gitu kan. Saya berusaha waktu itu emosi, tapi kata kru Cewan ini bukan ngelawak kayak gitu. Saya berusaha emosi, masalahnya ini fish. Ekspresi Cewan ya. Kayak tuyul. Marah-marah aja Cewan dianggap tidak marah. Jadi tidak marah gitu. Mungkin harus mendelikkan biji mata dulu baru kali ya, baru benar-benar kelihatan marah. Tapi kru pada saat itu Bang ada bergabung dari Lampung, dari Belitung, dari Bangka, Palembang, Jakarta juga. Jakarta ada perwakilan datang. Ya termasuk Bang Chris lah yang. Malam juga sih Bang. Iya ya. Alhamdulillah, ngerasa juga susah loh film. Tapi nggak tahu nih, kan belum nonton filmnya. Nggak peran Cewan di situ belum tahu. Oh, belum nonton utuh keseluruhan belum ya. Kita yang pemain aja belum nggak. Tapi banyak yang udah nanya kapan ya, Pak? Ya tunggu aja jam tayangnya. Mudah-mudahan dilombain menang gitu Bang. Nah, amin. Oke Bang, kalau menurut Abang nih di Palembang nih Bang ya, Abang pingin buat film apa Bang? Kalau Palembang, kalau menurut Abang gitu, pinginnya untuk Palembang nih film apa Bang? Film apa? Ya, mau garap film apa lah kalau di Palembang kira-kira pinginnya? Kan ini suasana Palembang kan ini Bang, ya kan? Kepinginan Abang tuh apa gitu? Oh, kalau keinginan sih banyak. Gini Bang,
Pak Ufa, Ha-ha. kita ya. Iya. Nah, Pak Ufa itu bilang Hmm. kalau bisa seperti Laskar Pelangi. Gitu loh, Pak. Maksudnya kita bukan menurut ceritanya sama, bukan. Jadi orang tuh rasa ingin tahu seperti oh di tempat ini pernah dibuat film. Orang datang ke situ gitu loh. Jadi wisata tempat itu. Iya. Betul, Pak. Oh, bukan ceritanya ya. Hah? Bukan ceritanya. Bukan. Jadi Kirain terjebak tempat dengan itu, ceritanya. Setelah itu tempat itu akhirnya dijadikan wisata gitu loh. Oh. Tempat itu. Tapi bukan tempat sejarah, bukan. Tapi tempat itu jadi wisata akhirnya. Misalnya rumah ini nih dibuat kan film. Oh, rumah ini pernah dibuat film ini gitu. Iya, ya itu judul yang aku sedang siapkan itu salah satu memakai lokasi salah satu rumah budaya di pinggir Sungai Musi. Tuh. Nah, kemudian ada beberapa konsep film panjangku yang berdasarkan cerita-cerita tentang legenda Palembang. Tapi itu hanya sebagai sebagai latar belakang. Tetap ceritanya kekinian, masa kini. Oh, masa kini ya. Kan rumah sejarah. Salah satu tempat sejarah misalnya. Nah, ada aku yang sudah persiapkan itu juga itu. Rumah peninggalan lama lah. Oh iyalah. Rumah yang udah dibangun ratusan tahun yang udah ada duluan di Palembang. Termasuk misalnya kisah cerita tentang Pulau Kemarau. Nah, itu aku sudah punya tuh konsepnya itu. Udah punya, tapi konsepku bukan berarti tentang kisah Pulau Kemarau, bukan, tapi marwah ceritanya itu sama dengan kejadian kisah Pulau Kemarau. Oh. Jadi tetap kekinian, tetap di masa kini. Anunya karakternya orang yang hidup di masa kini. Tapi kan problem manusia itu kan walaupun dia nak hidupnya ke depan lagi ataupun berapa tahun ke belakang ataupun ini tetap sama persoalan manusia. Iya kan? Persoalan kehidupan antar manusia ini selalu berulang, selalu sama. Dia mengalami benturan, dia mengalami problem. Semua manusia kan begitu. Artinya tidak ada yang istilahnya yang terbaru. Itu persoalan manusianya. Tapi kalau zaman era manusianya hidupnya, nah itulah yang membedakan. Di zaman dulu mungkin manusia yang hidup di zaman dulu yang membedakan dengan zaman sekarang mungkin dari sisi pakaian, dari sisi bahasa, dari sisi teknologi. Nah, kalau persoalan hidupnya ya aku pikir ya tetap sama. Manusia itu punya problem selalu berulang-ulang. Setiap generasi itu hampir sama gitu. Hai. Nah ini cowok-cowok, cewek-cewek, bujang gadis Palembang ya kalau belajar acting ya, cara buat film apa mungkin mau komunikasi sama Bang ini ya. Wah, ada istilahnya Cek Ayu, Cek Bagus ya Palembang nih. Yo, Cek Ayu. Oh, Cek Ayu, Cek Bagus apa Cek Bujang Agus? gadis Palembang. Cek Agus apa Cek Bagus nih? Cek Ayu, Cek Bagus. Bagus ya. Cek ya. bagus ya. Kalau yang cowok bagus. Yang cewek Cek Ayu. Iya. Kalau ada lagi bujang gadis. Bujang Palembang, gadis. misalnya. Ada juga putra putri. Ada. Putra putri apa nih? Putra putri, enggak jarang bujang gadis Palembang. Oh, bujang gadis ya. Bujang apalagi gadis. mereka yang muda-muda nih Bang kan, kalau punya keinginan buat film, orang ya udah yang terpilih bujang gadis Palembang kan lebih bagus lagi. Lebih Bang. bagus. Dia bisa mengangkat kan. Iya betul. Dia bisa mewakili daerahnya sebagai ikon kan. Dan jangan mandek hanya sebagai bujang gadis Palembang aja kan Bang. Betul. Iya, Wah, kan? betul. Nama cerita Palembang. Nah soalnya begini Bang, di Sumatera Selatan ini kan memang terkenal pempek Bang. Padahal di Sumatera Selatan ini banyak kuliner Bang. Banyak yang lainnya ya, Banyak jenis yang lain. makanan lain.
Dan juga kopi juga di Palembang nih, ibarat Sumatera Selatan ini ada kopi juga bang. Wah, jelas lah kopi pasti itu dan ada beberapa macam nih kopinya ya. Banyak. Dari Semendo, dari Pagar Alam lain lagi, daerah lain lagi. Pokoknya banyak. Beda rasa itu. Iya, beda-beda rasa. Itulah Ceon pernah melihat waktu nekel kuliner lah bang. Kabupaten kota. Ternyata memang lain-lain jenis gitu bang. Apa istilahnya nggak ngerti, Torabika apa atau bukan Torabika apa? Arabica, Robusta itu itu. Cara menggorengnya ini segala macem gitu. Oh banyak ternyata. Nah justru itu angkat juga kopi Sumatera Selatan. Iyalah, Nah, itu. Dan juga kita nih di Sumatera Selatan nih bang banyak sebenarnya wisata bang. Banyak potensial wisata tuh banyak dan menarik. Iya. Nah termasuk Dapur Cinta ini ya wisata. Salah satu tempat wisata ini ya. Ya ini semua sultan udah pernah kesini. Orang pejabat-pejabat pernah kesini juga sering bang. Asik Menarik. di sini. Iya. Dan makanannya juga makanan khas Palembang, kuliner Palembang, misalnya laksan, selimpungan, burgo yang kayak pagi kita makan. Iya pagi-pagi makan. Cuma kadang cepet habis bang. Banyak keduluan. Habis, gitu. Justru itu yang ownernya Cek Riki ya kan. Jadi kita orangnya supel, jago nyanyi juga bang. Jago nyanyi juga. Nah kira-kira bang ya ini bingung juga nih cewek ini tinggal angkat tangan aja kalau bingung. Kayak tadi kan udah kasih tahu caranya. Kalau bingung tinggal angkat tangan, taruh di kepala tuh. Pas tuh kan. Ini lari ke film lagi bang ya. Iya benar. Jadi kalau kita main film itu harus benar kita tepat waktu bang ya. Oh iya. Soalnya kan kalau udah tepat disiplin waktu, itu utama. Nggak dipakai bang ya. Nggak kepake. Waktu aja nggak dihargai. Iya. Kan, apalagi kita mau jadi peran utama. Nah itu boleh cerita bang. Ibaratnya proses film nih bang. Proses film awalnya gimana, akhirnya gimana gitu bang. Pengen tahu nih bang. Sebuah proses film ya. Aku dulu sebenarnya bukan orang film. Film ini yang membawa aku ke film karena aku belajar acting. Aku kuliah, kuliah jurusan teater, pemeranan, mengasah ilmunya di pemeranan, sehingga aku alhamdulillah ya bisalah berakting gitu kan, memainkan naskah-naskah. Ya tapi tetap belajar lah Cewan, aku tetap belajar. Jadi aku dulu pernah ujian D3 aku itu memerankan tokoh seorang alkoholik. Apa maksudnya? Dia seorang bahkan nama dia itu tidak ada pakai nama seperti orang biasa. Di lingkungannya dia tuh dipanggil aktor dia. Saking dia ini dia seorang alkoholik. Jadi kalau nak baca puisi itu minum dulu. Gitu. Dia hidup di lingkungan orang-orang terbuang semua sih, ada mantan wong kayo, ada mantan preman, ada mantan pejabat, ada tukang pedagang. Nah, mereka hidup dalam satu lingkungan. Orang-orang yang udah istilahnya yang udah bangkrut lah gitu loh. Nah, jadi sifat-sifat mereka kan masing-masing. Nah, aku dulu ujian itu naskah itu kita tuh 3 jam lebih naskah utuhnya 4 jam. Langsung praktek bang. Loh iyalah. Kalau ujian kan kita memerankan. Jadi dalam satu cerita itu kita di panggung teater berbagai macam karakter itu, karena itu naskah terjemahan naskah Rusia karya Maxim Gorky, judulnya Lembah Dalam, diterjemahkan oleh Asrul Sani ke dalam bahasa Indonesia. Nah, itu
kita mainkan. Naskah-naskah itu Naskah itu benar-benar memang harus naskah hafal, dunia. Bang, ya? Oh iyalah, Nggak iyalah. boleh Wah, prop sembarangan. nggak ya? boleh. Makanya kita proses latihannya itu hampir 6 bulan waktu itu. Jadi latihan dari latihan dasar sampai akhirnya aku menemukan pola teknik vokal dalam peranku itu. Jadi aku mau menggunakan suara vibrator. Kamu harus kemana? Gitu. Iya. Oh itu vibrator. Suatu saat nanti kau pasti akan dipukuli mereka sampai mati. Kayak pembunuh itu bang ya. Wah itu Begitu suara- ditanyain dosen, kenapa kau pakai pola itu? Aku mengalaskan, ya dia seorang alkohol, Bu. Karena dosen penguji ini nanya kan, seorang alkoholik bisa aja dia pita suaranya udah terganggu, pecah. Oke, masuk akal. Jadi kita harus memberikan alasan yang masuk akal, jangan ngarang gitu loh. Kita mencoba untuk mengeksplorasi diri kita, tapi kita tidak punya alasan yang tepat. Nah itu kadang-kadang kejebak sama diri kita sendiri. Nah, gitu Cak Wan, itu detail, harus detail. Mempelajarin karakter tuh harus detail gitu loh. kadang peran satu aja kadang. Tapi jangan terus terang berusaha bang. Ya. Sulit apapun, jangan pingin rasa. Oh iya benar. Kita harus berusaha di luar dari diri kita. Ya betul. Ya jangan kadang punya absen ya. Oh ini jadi peran ini udah. Jadi peran ini udah. Yang mana yang belum? Nah, itu suatu hal yang memicu kita juga. Ya. Jadi dulu aku pernah mainin kayak gini. Aku pernah mainin gini. Nah, sehingga untuk mencoba yang lain tuh enak jadinya kan. Jadi tidak menjadi pengulangan atau istilahnya stereotype. Kalau ke aktor tuh udah stereotype, wah udah selesai deh tuh. Artinya dia walaupun dapat karakter lain, cak itulah. Bukan tidak bisa, kurang menarik dan kurang menginikan diri sendiri, kurang mendapat kepuasan batin. Tuh, akhirnya cuman setor muka, begitu lagi. Kayak di judul lain dia jadi si Itu lagi. ini kayak itu lagi loh, berarti ganti nama bae. Itulah benar. Jadi tidak menjadi sumber inspirasi. Benar. Pernah kita ngobrol kan bang ya, seorang Cak Wan tuh begini, ya kan? Nggak bisa jadi begini gitu ya. Ada muka tuh nggak bisa dirubah. Iya pakai sih, inilah, gitu memang kan? karena kan Cak Wan itu karakter type, dalam istilah keaktoran itu karakter type. Type itu apa bang? Tipe karakter. Jadi udah kebentuk karakternya, udah jadi. Oh gitu. Cum- Terus mau jadi orang lain nggak bisa. Nah, itu ada kreativitas sendiri tuh yang harus Cak Wan olah. Kalau kayak aku kan alhamdulillah mukaku kan fleksibel. Jadi aku bisa kesana sini, bisa menyamar kesana sini, dan aku bisa berperan yang di luar diriku. Nah, ada beberapa tipe karakter aktor tuh, yaitu tadi salah satunya karakter type, dua ya universal umum, terus ada lagi the lovers. The lovers itu istilahnya karakter-karakter yang looknya oke gitu, membuat orang itu biasanya masuk dalam kategori bintang. Dia the lovers. Ya menarik dilihat orang, penonton tuh menarik, maupun cewek maupun cowok. Dia makanya disebut the lovers gitu kan. Berarti Cak Wan ini harus menjadi ibaratnya, kalau Cak Wan ikut film, Cak Wan harus meninggalkan kesan cerita itu kepada orang. Iya. Iya, sehingga memberikan inspirasi bagi penonton. Iya. Gitu. Wah. Seperti kan Benyamin S kan? Nah, Benyamin S itu ya seorang. ya itu dia karakter type dia karakter type. Ya. Mukanya kan nggak bisa dirubah, mukanya kan. Dia meninggalkan kesan
mendengarkan kalimat-kalimat dia. Nah itu memberikan inspirasi bagi banyak orang ya itu. Mana seorang Benyamin menjadi tokoh Tarzan, seorang Benyamin menjadi sopir, menjadi koboi, kan itu. Oh, jadi seperti itu ya, karakter type itu seperti itu, Bang. Oh, bertahu. Dia gampang diingat orang. Ya, jadi berarti berat kemana? kalau- Iya itu harus resiko, belajar bener, kan? itu resiko. Kan pemberian Tuhan lah. Iya. Masa Cekwan mau merubah dirinya, susah lah. Ya itulah Cekwan tuh. Resikonya setiap orang jadi gampang kenal. Nah, kalau orang gampang kenal, pasti orang banyak permintaan. Nah, tinggal bagaimana Cekwan aja menganulir itu. Iya. Kalau kayak aku kan gampang bisa nyamar aku. Aku bisa berada di mana saja. Tiba-tiba aku masuk ke pasar misalnya apa, tinggal aku nyamar-nyamar dikit. Tapi Jadi- nggak bisa juga Cekwan pakai ini wig, pakai wig, bisa. Iya. pakai wig kan, terus kasih jambang gitu. Iya. Nah, paling orang apa ya mengira nih kata Iya. mengira nih suara, Iya. suara, ketawa. gitu. Ketawa, Soalnya iya. Cekwan pernah mengalami gini Bang. Hmm. Cekwan pernah gojek online nih. Oh. Itu terus Cekwan tuh ngelayanin. Nah, di waktu Cekwan mau nganter, seorang bapak-bapak tuh bilang, kayaknya aku nih kenal suara ini, gitu Bang. Di mana lah? Mana lah? Cek nih, aku kenal suara Cek. Padahal aku pakai helm Bang, Oh. pakai helm, Pakai helm, pakai masker. pakai masker. Tapi di sisi kami ngobrol itu, dia tahu Bang. Oh, itulah dari vokal berarti kan? Heeh. Tahu Tahu nih. nih ketawanya, katanya suaranya. Hmm. Di mana ya katanya. Oh iya terus dia lama gitu. Oh iya di TV katanya. Apa Pak? Nah, kayak gitu lah ngomong gitu. Tapi dia ngomong gitu. Iya. Pas itu, oh ini enggak, dia tuh acara-acara ini katanya. Ya sedikit acara-acara daerah. Dia ngebayang gitu langsung. Iya. Oh ya aku tahu nih Cekwan ini Ya. gitu. Pak salah kali Bang. Udah lah tahu aku kan. Iya. Katanya iya katanya Bang. Langsung gitu Bang. Pas itu bilang oh iya benar gitu kan. Jadi dari suara dia tahu. Oh ya. Itulah suara kan, artinya kan suara itu menciri khaskan si seseorang, sosok itu gitu loh. Berarti bisa jadi kalau Cekwan botak ini mudahnya Reno. Iyalah. Cekwan lari mana-mana tahu. Iyalah. Itu tuh orangnya. Tapi kan itu tadi, balik ke tadi, suara itu kan kita bisa rubah, eksplorasi. Seperti aku pernah mencoba eksplorasi suara kan gitu. Jadi bisa dirubah Bang. Bisa dirubah lah. Jadi kalau misalnya kalau kau tidak mengerti. Iya. Iya. Jadi rajo kayak kemarin ya. Ya, iya. Berubah suara. Berubah. kita, Bang. Iya. Oh. Bagaimanapun juga. Gimana berubah suara? Iya. Suara apa? Supaya orang nggak kenal kita. Iya. Tapi kita jadi orang itu. Itu yang mana daripada Daripada ya, harus Bagaimana? disampaikan. Kan? Oh, Ya. Mas Marto. Ngomong sampai ke Iya, gitu. Kita bisa mencoba untuk berubah-ubah. Nah, acting itu kan yang paling enak tuh Cekwan adalah di teater. Karena aku dulu belajar di basic teater, sehingga untuk masuk ke ranah media rekam, audiovisual itu udah enak gitu loh. Karena awalnya di panggung, bagaimana kita mengeluarkan suara sampai ke penonton yang paling belakang. Itu kan dibutuhkan artikulasi yang jelas. Itu. ada mic kan. Jadi bagaimana kita mengeluarkan vokal kita tuh bisa kedengeran sampai ke penonton yang paling belakang. Nah, tentunya ada proses latihannya, ada teknis-teknis latihannya. Nah, berangkat dari situ juga berteater itu. Kemudian karena kami nih ya, hampir generasi kami Indonesia
karena aku hidup di mulai besar di era 90-an, jadi kami itu masuk dalam mempelajari teater itu udah masuk dalam pelajaran teater modern. Teater modern yang ada di Indonesia ini kan di era-era tahun 80-an itu udah teater modern kan dipengaruhi oleh teater barat. Tapi tidak ditutup kemungkinan berangkat juga dari tradisi. Karena teater tradisi kita cukup banyak berbagai daerah. Nah, kami juga mempelajari itu. Ternyata setelah aku lihat lagi, baca-baca lagi buku segala macam, ternyata semua pelaku-pelaku teater dunia juga begitu ternyata. Seperti Bertolt Brecht, itu teaterawan Jerman yang hidup di tahun 18 berapa, itu dia belajar dari teater tradisi Cina. Sehingga dia menciptakan sendiri pola berteater yang sempat kita pakai juga di Indonesia. Dan itu juga dipakai juga di tradisi lenong. Contohnya misalnya berbicara kepada penonton. Jadi ini lagi ngomong nih, berdialog antar karakter, tiba-tiba penonton, lepas kan, lari ke penonton, berdialog ke penonton. Nah, itu teknik itu sebenarnya sudah ada sejak lama, dan itu juga sudah digunakan juga oleh seorang Bertolt Brecht, teaterawan Jerman, asal Jerman. Itu karya-karya dia juga monumental kan, macam-macam banyak itu. Nah, jadi jangan seolah-olah kita merasa teater tradisi atau seperti Cewan lakuin Khadam segala macam di Domo terus berbicara ke penonton, seolah-olah itu dari kalian. Bukan, udah ada pola itu, udah dari zaman kita belum lahir, udah ada. Jadi jangan istilahnya menyalahkan atau belagak-belagak membedakan antara teater tidak suka dengan teater modern, mentang-mentang dia orang teater tradisi, ya salah lah. Teater modern itu tidak ada kalau tidak ada teater tradisi. Jadi tidak bisa disalahin teater modern itu. Orang teater modern lahirnya dari teater tradisi kok. Tidak boleh memberikan sebagai kota-kota kepala geng dunia ini berkembang. Kejadiannya diangkat dari begitu pun juga kejadian pelaku-pelaku seni berkembang. Karena kan mana mau kehidupan berteater juga kan kita menampilkan kehidupan manusia. Acting itu kan menghidupkan kembali kehidupan manusia. Cuman medianya berbeda. Nah, ketika berteater kita menghidupkan menghidupkan kehidupan manusia di atas panggung. Ketika di syuting di depan kamera, kita menghidupkan karakter manusia di depan kamera. Itu aja bedanya, medianya aja. Keuntungannya media rekam kita bisa diulang, tapi kalau panggung tidak, live kan. Makanya kita harus betul-betul, kalau teater harus benar-benar latihan itu prosesnya tidak bisa cepat-cepat. Naskah kita bahas, tujuan naskahnya apa, persepsinya apa, menyatukan persepsi. Nah, proses teater yang benar itu dipakai sekarang ini di proses sebuah film bioskop, film layar lebar. Itu enaknya kalau kita berproses di sebuah film layar lebar, kita masih menganut pola-pola yang sebenarnya, yang berproses yang benar. Satu judul film panjang, kita setelah skenario yang jadi, udah ketemu pemainnya, ada proses latihan, namanya acting coaching, acting coach. Nah, itu ada pelatihnya. Nah, itu semua pemain diajak membahas naskah, melatih karakter by karakter, terus hubungan antara karakter. Nah, itu kan kalau di sinetron kan tidak. Itu sebuah film itu yang benar tuh begitu proses buat pembuatan film. Sehingga nanti ketika di syuting, karena kan film bioskop ini kan gambar kita ini muncul hadirnya di sebesar-besar dinding. Tahu sendiri layar lebar kan, besar gambar Jadi kalau kita detailnya kita tidak dapat, ketahuan nian.
Kalau cuma sinetron kan TV Nangis kecil. ece-ecaan. Oh, ketahuan nih ya. Itu makanya Hebatnya katanya layar lebar. layar lebar tuh prosesnya enak dan detail gitu loh. Itu aja bedanya dengan sinetron. Berarti ke layar lebar wajar lah ya. Iya. Kita bangga kalau sudah masuk layar lebar. Gambar kita besar. Berapa meter tuh, bayang gila layarnya itu kan. Terus kita sekeluarga bisa nonton, wih besarnya muka kita kan ada. Iya. Oh, itulah mahalnya layar Itulah lebar layar bang ya. lebar itu. Jadi Dan buat atau tidak tuh ketahuan. ketahuan. Dan semua orang nonton, kalau film kita enak ditonton, berhasil, itu bisa sampai mendunia kan. Nah ini bang, ada nggak bang kunci cara supaya kita ini apa ya konsisten di waktu kita satu tim. Maksudnya tuh kita memang konsisten satu tim supaya kita tuh kompak gitu bang. Di tim itu misalnya di teater atau sanggar. Nah jangan sampai apa supaya kita tuh tetap percaya sama satu tim, tidak saling sikut menyikut. Nah gitu bang, gimana loh? Iya, kuncinya ya tetap kuncinya ya tetap lah, tidak ada lain, hanya kebaikan lah kuncinya. Artinya kan untuk mencapai kekompakan tidak hanya di teater kan, kalau untuk sebuah organisasi atau sebuah komunitas, bagaimana dia bisa kompak dan awet, tentunya kan hampir sama lah semuanya, saling pengertian, saling menjaga sikap, disiplin tentulah. Ketika ada ngumpul, jam berapa nih kita kumpul, jam sekian, iya jam sekian lah itu kan. Nah itu satu cara juga untuk saling mengikat tadi, untuk saling menjaga, saling kekompakan tadi, sehingga kalau tepat waktu cepat juga selesai, cepat juga kita mendapatkan solusi kalau misalnya ada persoalan apa yang harus kita pecahkan, dan selalu evaluasi lah, setiap kita berbuat. Cik Wan waktu di teater dulu pernah bilang gini, kita di teater ini nggak ada namanya istilah pacaran. Katanya kalau pacaran, waktu pacarnya didampingi oleh orang lain, boleh pacaran ya, oke. Tapi jangan cemburu waktu pacaran didampingi oleh orang lain. Gitu. Itu mah bisa merusak keseriusan. Itu benar apa? Antara benar dan tidak, kalau menurut aku udah terlalu percaya hal-hal seperti itu. Tapi ada kalau misalnya ya Itu persoalan ini aja, itu mungkin yang ngomong begitu tuh mungkin pelatihnya waktu itu ngelihat anggotanya pacaran, dia tidak punya, sehingga muncul kata-kata itu mungkin. Gara-gara pacaran, jadi nggak ada serius latihannya bang, gitu loh bang. Dia kembali ke orangnya itu, dia mau bener-bener bermain di teater bener apa enggak gitu loh. Mungkin gini bang ya, dengan adanya peraturan itu supaya harus ikhlas lah. Lah iya. Pacaran harus siap menghadapi. Oh iyalah, iya banyak contohnya lah orang yang udah di atas kita, senior seperti teater koma, Mas Nono Riantiarno sama Ratna Tiantiarno, itu kan mereka tuh berjodoh itu gara-gara berproses teater. Siapa lagi misalnya teater kecil dengan Yayang Senur dan Arifin Senur, belum lagi siapa ya, Rendra dengan Ken Suraida, itu kan sama-sama berproses di teater. Mereka bisa. Ya itu tadi kembali ke orangnya. Iyalah tentu. Ketika pacarnya berperan sebagai siapa yang dia dalam peran itu dia berhubungan sama orang lain yang bukan pacarnya asli,
Ya saya pikir tidak perlu dicemburui. Ngapain dicemburui? Kan orang cuman dalam peran. Mungkin juga di luar negeri juga mungkin sama kayak gitulah prosesnya. Soalnya cewek kan, merasakan di teater ya gitu. Apakah mungkin itu hanya supaya kita tuh konsisten dalam latihan, ya kan? Jangan ada Oh, main. kalau untuk konsisten tidak itu yang jadi syarat utama, tidak. Kembali ke orang-orangnya kok. Dia misalnya pacaran terus ikut terlibat dalam kelompok teater, ya konsekuensi dong. Di berteater itu berprosesnya begini-begini ya, patuh, disiplin segala macam. Kalau dia menomorduakan hal itu hanya demi untuk pacaran, ya nggak usah ikut. Ya, ya. Itu aja persoalannya kan. Kalau ya resiko. Resiko ya, konsekuen dia. Resiko seperti itu. Ya. Bukan berarti kita tidak boleh dia berpacaran. Itu tidak boleh juga, itu hak mereka dong, hak manusia, hak asasi. Jangan jadikan apa ya, harga mati. Bukan. Tinggal ya sederhana ya, konsekuensi aja. Kalau kamu memang mau sambil pacaran sambil berteater ya konsekuensi. Jangan sampai konsekuensinya hilang, pacarnya ya bukan tepatnya kalau untuk pacaran kan. Itu aja. Iya kan, realitasnya kan begitu kan, logikanya kan begitu. Waktu satu teater dulu Pernah ada yang begitu, sehingga dia mengganggu proses. akhirnya Nah, dua-duanya berhenti. iya. Kan itu akhirnya kan ya rusak inilah kan. Bang. Tapi jatuhnya merusak mereka sendiri, bukannya semuanya kan. Iya. Rugi dia sendiri. Rugi diri sendiri lah. Nah, berarti emang bicek tua muda. Jadi kalau berteater ini masalah teater, film, pokoknya seni, jangan pengen tahu. Masalahnya kan justru itu dalam cerita kita obrolan malam ini, karena sejuknya udara tepian Sungai Dan Musi. sambil menunggu siapa kita teman satu lagi. Bang Zai. Oh iya. Tunggu ya kan, sama tunggu biasa iya. datang beliau. Oke. Kalau rumahnya seberang ini. Oh, seberang Nila. Tapi ada gawe di Patal. Oh, Biar dia belum gitu. selesai. Langsung nyusul beliau tuh. Kalau gitu kita sambil nunggu Mang Zai, kita ngopi-ngopi dulu apa? Nah, ngopi dulu maksudnya. Ayo, agak-agak asem. Kalau cek itu ya kita nanti kita lanjut Lanjut lagi. acara lain ya. Yoi. Nah, dan juga selik juga kami jalan-jalan pagi tadi, cerita kami kemarin. Wah, itu ya. dia. Nah, jangan lupa juga dibagi ke jadi ilmu teater, ilmu film bisa kita dengar di sini ya, di YouTube-nya. Masih banyak. Cewan ini ya. Ada istilahnya dalam film tuh ada beberapa unsur. Ya. Nanti lagi sebutin ya. Jadi untuk itu jangan, kalau penasaran nanti kita coba lagi ya. Iya. Jadi justru itu Bang Baim pengen ngopi kan. Iya. Kasihan dia aja ngobrol nggak ngopi. Iya, belum ngopi nih dari tadi. Sambil nunggu ownernya dapur cinta juga belum datang. Ada acara. Betul. Oke nih para netizen ya, jangan lupa tonton terus ya YouTube-nya Cewan. Di sini kebetulan beliau ini kita belum tahu nih berapa hari di Palembang, yang jelas jangan buntut terus ya. Tapi kemana? Jangan juga pingin Bang, masalahnya pingin juga sih kapan-kapan ya abang ngajak Cewan ke Jakarta. Ya jadi tukang pukul jadilah. Nawarin diri. Seorang Cewan nawarin diri. Malu, nggak ada malu Cewan, nggak ada malu. Nawarin diri. Ya nggak apa-apa. Iya masa Aku di Jakarta ngojek. Kalau ngojek. Iya. Sama aja tukang ojek. Kahina tukang ojek, Cewan juga tukang ojek. Malahan tukang ojek tuh enak Bang. Pacar orang dibawa, istri orang dibawa. Itu dia. Tiba-tiba yang cewek yang paling cakep ternyata di daerah itu kan. Oh situ rumahnya. Lain satu ilmu. Aku pernah panggil kantor barang ya. Wih, cantik orang. Tapi nggak nakal loh ya. Iya dong. Ojek online itu malah banyak
sahabat bang. Sahabat, betul. Jadi banyak kenal, ngobrol di motor. Iya. Sambil gitu, ya bersyukur juga sih bang. Tapi ya sekarang kan lagi banyak saingan nih. Iya. Online-nya lagi banyak saingan. Banyak saingan. Jadi rezeki tergantung Allah semuanya. Yo, rezeki tidak tertukar. Justru itu cewan bang. Apa be cewan gawe ke? Iya betul. Rezekinya halal bang. Betul lah. Gawe ke rezeki itu tidak akan ketukar. Tidak akan ketukar. Nah, kalau saat ini kau udah banyak. Banyak. Di sana kau kecil dapat. Ya itulah kehidupan cewan bang. Justru itu cewan selalu ikhlas bang. Betul. Kalau ikhlas tuh gawe apa be yang berat jadi ringan. Jelas, tentulah. Kuncinya, alhamdulillah. Tapi ya itu tadi jangan takut. Pertama juga bang ini cewan pesan bang. Satu ikhlas, yang kedua banyak sedekah. Bersyukur. Banyak sedekah. Ya, kalau kita banyak sedekah, Allah juga akan beri sedekah sama kita. Benar, iya. Itu udah ini kodrati yang dikasih sama Allah lah. Oke netizen ya, sekali lagi jangan malak-malak nonton Cewan ya. Selain Bang Baim masih ada Cewan datang di siapa? Iya. Bang Abu tuh dia potong rambutnya Bang Raso, yang hati lagi tenaga dia, Cak Samson. Kemarin lagi duluan ya. Alasannya ke rumah. Iya. Oke, makasih Bang Baim. Ya, sama-sama Cewan. Tidak apa-apa. Kita sambung lagi kelakar kita. Benar. Abang Baim sudah capek juga kan. Nah insyaallah netizen kita korek lagi ilmu Bang Baim. Pagi tadi Cewan juga ngorek ya, sambil diajak makan. Apa namanya tuh, lopes ya, getuk, makan bareng. Terus makan lagi, sudah getuk, makan lagi, Masya Allah. Makan apa Bang yang satu yang tadi? Laksan sama apa? Laksan sama burgo. Burgo. Cewan laksan sama celimpungan. Kan Di Kamang Iwak. Kamang Iwak. Nah, lanjut kelakar lagi satu ini. Oke, makasih sekali lagi yang nonton semuanya ya. Bantu Cewan dong tontonannya ya, dan bagikan ya. Dan tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita saksikan YouTube Ceone Cewan di masa perjalanannya. Mari kita saksikan YouTube Ceone Cewan di masa perjalanannya.